Ya, memang tidak hanya Wanda Hamidah yang terang-terangan menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi JK yang berbuah pemecatan. Beberapa kader muda partai politik dari Koalisi Merah Putih juga menyatakan hal serupa. Oke, kita akan langsung berbincang saya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV, pemirsa, bersama Mbak Wanda Hamidah dan juga ada Muhammad Haris Indra. Kita langsung ke pertanyaan pertama. 16 tahun setia, apalagi tadi Mbak Wanda mengatakan bahwa saya setia sekali dengan PAN. Suddenly, tada, pemutusan, atau kalau istilahnya tadi mau pencatan begitu oleh PAN. What is going on with you and PAN? I don't know what is going on. Well, they have to tell me that. Jadi gini, saya kurang paham sebetulnya. Sebetulnya gini, saya dari PAN, mungkin semua media tahu saya di PAN semenjak awal berdirinya. Saya masih menjadi mahasiswa Trisakti, masih aktivis Trisakti. Tahun 98 saya ikut pergerakan mahasiswa Trisakti. Kemudian cita-cita reformasi dan cita-cita pergerakan kami pada saat itu. Kenapa saya memutuskan masuk PAN di usia partai politik, di usia yang sangat belia. Saya masih semester 4 karena cita-cita yang kami usung, yang kami perjuangkan, yang kami dengan dengan pengorbanan rakyat yang luar biasa, seluruh mahasiswa Indonesia, karena cita-cita kami sama persis seperti cita-cita yang diusung partai politik ini, Partai Amanat Nasional. Platform PAN kalau belum dirubah ya, platform PAN awalnya kalau belum dirubah itu mengusung cita-cita reformasi. Jadi saya terjun ke partai untuk meneruskan, ya, saya ingin meneruskan perjuangan itu di partai politik, gitu. Kemudian saya mengabdi selama 16 tahun, saya mensosialisasikan di setiap kampanye PAN di tahun 99 sampai 2004, dan saya memutuskan menjadi setelah 10 tahun berpartai, baru saya memutuskan sebagai maju ya setelah 10 tahun berpartai. Setelah 10 tahun gitu. Jadi agak sedikit awkward juga kalau kemudian pemecatan saya sebagai anggota. Sebagai anggota loh, bukan sebagai pengurus. Dan pemecatan ini, pemberhentian halusnya tidak dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan partai gitu, dan nggak dijelaskan kalau saya melanggar ART, ada ART yang mana, kalau saya melanggar platform yang mana, kalau saya dipecat dari keanggotaan. Sebetulnya itu presiden buruk ya. Anggota partai, ada berapa anggota partai kalau dilihat di dalam keanggotaan PAN yang mendukung pasangan Jokowi JK. Kemudian ketika mereka memecat saya, logikanya berapa juta anggota yang harus dipecat yang kemarin memilih Jokowi JK, dan nggak melalui mekanisme sebetulnya. Mestinya ada sanksi administratif, ada peringatan. Tapi sebelumnya ada peringatan dulu atau ada sosialisasi, benar-benar ini judulnya Wanda tahu ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya saya sedih tapi saya nggak kecewa. Kekecewaan terbesar saya ya karena ini adalah salah satu bentuk pemasungan berpendapat dan bersuara, nggak cuma bagi saya tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masih membicarakan topik hot sekali, adalah pemecatan atau pemberhentian dari seorang Wanda Hamidah. Sekjen PAN Teguh Juwarno mengatakan bahwa dia sebagai anggota Dewan, Wanda sebagai anggota Dewan yang mewakili partai di DPRD DKI tidak menjalankan keputusan partai. Ini keputusan yang mana? Ngomong-ngomong bisa sampai akhirnya ujungnya dipecat dari keanggotaan. Keputusan untuk mendukung, bahwa PAN mendukung pasangan Prabowo Hatta. Ya. Tapi mungkin mereka lupa karena di politik ini banyak politisi yang amnesia ya gitu. Mereka lupa pada tahun 2009 ketika PAN memutuskan untuk berkoalisi dengan SBY, mendukung SBY pada saat itu, justru fungsionaris PAN Mas Derajat Wibowo dan Mas Alvin Lee, keduanya mendukung pasangan yang berbeda. Di dalam rapat terbuka kampanye akbar, bahkan Derajat Wibowo mendukung pasangan Yusuf Kalla pada saat itu, dan dengan lantang berteriak bahwa saya Derajat Wibowo mendukung pasangan Yusuf Kalla dan salam dari Amin Rais. Tapi tidak berujung dengan pemecatan. Tidak ada yang berujung dengan pemecatan, tidak berujung dengan sanksi administratif. Ini artinya apa? Apakah dulu memang lebih demokratis, sekarang tidak demokratis? Maksudnya kekecewaan saya bukan pribadi, kekecewaan saya karena ini pemasungan hak. Tapi saya sedih
karena partai yang lahir dari rahim reformasi, menjunjung tinggi cita-cita reformasi, melakukan pemecatan terhadap keanggotaan itu sesuatu yang luar biasa. Saya rasa belum ada partai manapun ya yang melakukan pemecatan terhadap keanggotaan. Begitu powerful ya seorang Wanda Hamidah begitu sampai akhirnya wah sudah deh dipecat saja dari keanggotaan. Ya, saya kurang paham melihat kenapa. kacamata. Tapi saya agak tidak paham juga karena sekarang ini memang kan saya tidak maju lagi sebagai anggota DPRD, memang saya tidak mencalonkan kembali, kemudian saya tidak duduk di dalam struktur kepengurusan Partai Amanat Nasional. Apa yang harus mereka khawatirkan gitu ya? Iya, nah tapi apakah ada ruang untuk seperti bermusyawarah, menyampaikan aspirasi, pandangan-pandangan Wanda terkait dengan kenapa mendukung Jokowi JK pada mestinya kan kemarin? Justru itu mestinya kan idealnya. Ada mediasi. Saya dipanggil dulu untuk didengar, idealnya seperti itu, tapi ya sudahlah. Oke. Kalau di PAN ada tidak orang-orang seperti itu, penyeimbang, misalnya kalau ketua Dewan Pembina, mungkin di PAN tidak ada ketua Dewan Pembina kali, misalnya kalau ada pemimpin tertinggi di partai berbeda pandangan dengan kadernya, lalu ada penyeimbangnya, oke lah, kita mungkin bisa musyawarah sebetulnya itu yang saya agak sedih juga. Sekarang ini dinamika PAN sudah sangat jauh berubah, tidak ada lagi, jadi semua yang tidak, saya merasa ya, ini semua yang tidak sependapat gitu ya dengan elit partai, semua disingkirkan. Ini buat saya oligarki semakin besar di PAN, dan ini buat saya berbahaya. Oligarki elit ini mengancam demokrasi gitu. Jadi kalau udah nggak ada penyeimbang, kalau Gerindra masih ada masih ada penyeimbang. Oke. Pertanyaan selanjutnya semua pertanyaan orang. Sebetulnya satu lagi ya, saya jadi ingat Pilkada DKI ketika partai memutuskan untuk mendukung Fauzi Bowo, kemudian ada Mas Didi dengan PKS. Jadi apakah mendapatkan sanksi? Jadi Anda bisa lihat konsistensi partai ini seperti apa. Apa yang akan dilakukan berikutnya oleh seorang Wanda Hamidah? Apakah memang sudah ada partai politik lain yang ingin meminang, ataupun ya sudah independen saja begitu untuk mengaspirasikan idealisme-idealisme dari seorang Wanda Hamidah, tidak perlu bergabung dengan partai? Kalau buat saya pada prinsipnya membela amanat nasional dan membela cita-cita reformasi, memperjuangkan hal-hal tersebut bisa dilakukan baik di partai politik dan di luar partai politik. Jadi sekarang saya ingin fokus melakukan setiap gerakan yang membela hak-hak rakyat. Tapi ada yang mau minang nggak partai? Iya. Pastilah ya. Pasti banyak ya, tapi harus dipertimbangkan secara matang ya, karena saya khawatir ketika ya banyak partai yang partai baru dan lain-lain sekarang end up-nya 16 tahun kemudian terjadi lagi seperti ini. Itu sejarah berulang kembali karena pemimpin-pemimpinnya nggak belajar. Setiap kader politik harus punya cita-cita, aimingnya di mana, dan itu nggak boleh dibungkam. Harus punya cita-cita di jabatan yang tertinggi, tapi ingat lagi kita berpartai untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan untuk sekedar berkuasa. Itu yang harus diingat. Kadang-kadang orang berpartai just for the sake of power, kemudian melakukan hal-hal yang justru sebaliknya abuse of power. Itu yang sedih. Gila, luar biasa ya. Singkat Wanda, pesan terakhir untuk PAN. Saya pesan buat masyarakat aja ya, bahwa mari kita sama-sama bergabung untuk siapapun, oligarki elit manapun yang berusaha untuk melakukan pemaksungan hak-hak bersuara rakyat harus dilawan. Gitu. Jangan sampai kita kembali di era otoriter gitu. Cukup sampai 98. Oke. Terima kasih.